Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu yang semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kemudian perubahan cuaca yang sehingga memang harus wonten dopingipun, suplemen, vitamin, olahraga, ya, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita. Dan bagi yang mungkin sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala segera angkat sakitnya. Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kesembuhan yang tidak di kemudian hari tidak didatangi sakit lagi. Nah, seperti itu. Allah angkat penyakitnya. Bapak sahabat, insyaallah semoga sakit yang diderita menjadi wasilah penggugur dosa. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari Sabtu kemarin sudah saya sampaikan tentang keutamaan sholat subuh dan juga keutamaan sholat sunnah qobliyah subuh, sholat sunnah sebelum subuh atau sholat sunnah fajar. Kalau kembali mengingat, panjenengan mencoba mengingat kembali apa keutamaan dari sholat subuh, itu ternyata luar biasa. Karena memang di antara sholat 5 waktu itu yang paling berat sholat subuh. Itu paling berat. Apalagi untuk yang masih muda. Kalau sudah sepuh, sudah berusia, itu biasanya memang nggak bisa bangun siang. Gitu mungkin. Biasanya jam 3 itu udah bangun. Dan sering lilir biasanya. Itu kalau sudah sepuh, kalau sudah usia seperti itu memang. Tapi yang masih muda-muda ini yang berat untuk bangun sholat subuh itu berat. Ya. Lah karena berat itulah kan sebanding dengan keutamaannya. Jadi ibadah itu kalau berat, makin berat ibadah itu, makin berat amal solehnya. Itu memang keutamaan yang akan didapat makin besar. Sesuai lah ya, sesuai.
Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi bahwa dari sholat 5 waktu itu yang paling berat memang sholat subuh. Apalagi yang masih muda. Kalau yang sudah berusia, walaupun tidurnya malam, itu biasanya ya tetap bangunnya pagi. Karena memang sudah usia dan akan sering lilir gitu. Tapi kalau masih muda, kalau begadang itu ya pasti nanti akan berpengaruh pada jam bangunnya. Bangunnya juga akan kesiangan. Karena kalau masih muda itu ijik seneng-senengnya turu. Baik, maka sebetulnya ketika banyak orang yang tanya bagaimana Ustaz supaya saya ini bisa bangun subuh, itu memang harus diniatkan di awal. Kalau memang nggak ada niat, tidak ada tekad di awal itu susah memang. Memang harus diniatkan, harus ditekadkan. Ya Allah, berdoa itu, ya Allah mudahkanlah besok saya bisa bangun sholat subuh tepat waktu. Itu kalau sudah didoakan di sebelum tidurnya, sudah ada niat, sudah ada tekad, nanti Allah itu akan banyak cara dalam membangunkan kita sholat subuh. Caranya macam-macam, mungkin bermimpi akhirnya geragapan gitu ya, dan bangunnya tepat adzan subuh. Atau mungkin digigiti banyak nyamuk, akhirnya kemudian kita nabrak nyamuk, apa namanya? Gini apa namanya? Ya, nanti kan semuanya itu akhirnya bangunlah ketika subuh. Atau mungkin kebelet ke toilet, akhirnya bangunlah ketika subuh. Nah, ketika Allah sudah membangunkan itu ujian masih datang lagi. Ya dingin lah, ya males ya. Yang sehingga biasanya kalau orang sudah bangun, dia tidak keinget dengan tekadnya, gitu. Ya tidur lagi. Seperti itu. Nah, karena sholat subuh itu berat, maka keutamaannya juga besar. Keutamaannya kemarin yang pertama apa? Sholat subuh itu menjadi penyebab masuk surga. Yang kedua, dihindarkan dari neraka. Siapa yang sholat subuh berada pada jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang sudah menjamin, maka urusan apapun jadi mudah. Karena Allah yang akan menjamin. Dan bahkan kalau setelah sholat subuh kita membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim 3 kali habis sholat subuh, maka apa yang kita dapatkan? Kita akan terhindar dari kejahatan, kita akan terhindar dari mara bahaya, kita akan terhindar dari musibah, kita akan terhindar dari bala. Habis subuh membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Luar biasa nanti kalau ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oh, Masya Allah. Itu sebanyak 100 kali. Biar bersubuh tidak tidur lagi, diisi dengan berzikir, zikir pagi. Atau kemudian membaca juga a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu kita baca. Maka kita akan terhindar juga dari beberapa gangguan, baik gangguan yang kasat mata maupun gangguan yang tak kasat mata. Gangguan jin, gangguan syaitan akan mentar, itu jadi pager. Akan jadi pager. Kemudian juga habis subuh itu yang dibaca apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Minta ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rizki yang halalan thayyib,
wa amalan mutaqabbala, amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara zikirnya subhanallahi wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati, sebanyak 3 kali. Itu sebetulnya sudah ada dalam buku saku, buku yang tipis, buku kecil, judulnya buku zikir pagi dan sore atau pagi dan petang. Itu kalau memang belum hafal dibaca saja nggak apa-apa. Kalau belum bisa baca Arabnya, ada yang tulisan, ada yang Latinnya juga, itu dibaca saja untuk mengisi waktu sehabis subuh sampai nanti duha atau waktu syuruk. Ya. Dan juga Rasulullah SAW sampaikan, sesiapa yang ba'da subuh dia berdiam diri di masjid, diisi dengan berzikir, diisi dengan membaca Al-Quran, diisi dengan menuntut ilmu, ya, sampai nanti waktu syuruk, ya, waktu duha tapi di awal, jadi matahari sudah mulai kelihatan itu, iya. Kemudian ya ambillah 15 menit setelah itu atau 30 menit setelah itu dilanjutkan dengan sholat 2 rakaat, sholat isyraq yang dilakukan di waktu syuruk. Maka apa kata Rasulullah? Sesiapa yang bisa seperti itu, pada subuh berdiam diri di masjid, diisi dengan berzikir, dengan baca Quran atau mungkin dengan ngaji, menuntut ilmu, kemudian sampai waktu syuruk dia melaksanakan sholat isyraq 2 rakaat saja, maka dia mendapatkan pahala umroh atau haji sempurna. Pahala umroh atau haji sempurna. Dadosipun kula panjenengan bisa melaksanakan atau bisa mendapatkan pahala ibadah haji setiap hari. Caranya tadi, ba'da subuh jangan pulang, berdiam diri di masjid sampai waktu syuruk, kemudian dilanjut sholat isyraq 2 rakaat. Ya, diisi dengan apa? Tadi berzikir, baca Quran, majelis ilmu dan sebagainya. Intinya bukan ngobrol masalah dunia, tetapi digunakan untuk beribadah kepada Allah di sela waktu itu, maka akan mendapatkan pahala haji yang sempurna. Apa? Ya, kalau bagi yang perempuan boleh, ya. Kemudian bagi yang bapak-bapak ya tetap di masjid, bagi yang laki-laki tetap di masjid. Baik, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat sebelum subuh, sholat sunnah fajar. Dari Aisyah radhiyallahu anha, oh ya saya mau melanjutkan dulu tadi ya, 1 terhindar dari neraka, 2 dimasukkan ke dalam surga yang bisa menjaga sholat subuhnya. Kemudian yang ketiga berada pada jaminan Allah, ya. Perlindungan Allah, penjagaan Allah, dihindarkan dari mara bahaya. Kemudian yang keempat, apa keutamaannya? Sesiapa yang bisa menjaga sholat subuh, maka dia seakan-akan sholat semalam suntuk, ya. Sholat semalam suntuk, jadi sholat semalam penuh, dia akan mendapatkan pahala sholat semalam penuh. Sesiapa yang dia ya sholat isya dan juga sholat subuhnya. Kemudian yang kelima, sesiapa yang sholat 2 rakaat sebelum subuh, yaitu sholat sunnah fajar atau sunnah qobliyah subuh. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi SAW, beliau bersabda, Rak'atul fajri khair minad dunya wa ma fiha. Ya. Sesiapa yang sholat 2 rakaat sebelum subuh, khairud dunya wa ma fiha, maka keutamaannya, pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Itu baru sholat sunnahnya. Lah padahal pahala sholat sunnah dengan pahala sholat wajib, besaran mana? Besar pahala sholat wajib. Pahala sholat sunnah, pahala puasa sunnah, Senin Kemis, puasa Daud, kemudian apa lagi?
puasa Ayyamul Bid dibandingkan dengan pahala puasa Ramadan besar mana? Puasa Ramadan, karena puasa Ramadan wajib. Artinya pahala ibadah wajib itu mesti lebih besar daripada ibadah sunnah. Lah kalau ibadah sunnahnya saja, kalau pahala sholat 2 rakaat sebelum subuh saja, khairud dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya, apalagi sholat subuhnya. Tapi memang berat. Nah, karena subuh itu berat, makanya pahalanya besar. Karena makin berat amal soleh, makin berat ibadah, maka keutamaan atau pahalanya juga akan lebih besar. Makanya kata Rasulullah, sebaik-baiknya sedekah itu, sebaik-baiknya sedekah itu, sedekah yang seperti apa? Sedekah yang dua, saat kita butuh. Jadi kita baru butuh-butuhnya, kita baru perlu-perlunya, kemudian kita paksa keluarkan harta untuk bersedekah. Itu sedekah yang paling utama. Maka dalam Islam ada yang namanya isar. Apa itu isar? Isar itu akhlak yang apa? Mengutamakan orang lain. Itu isar. Kita juga butuh, ya, kita butuh, kita perlu, tapi dengan kita butuh, kita perlu itu tetap kita paksa keluarkan harta untuk apa? Menolong orang lain. Itu namanya isar. Luar biasa, ya. Makanya ada dulu kisah ketika habis perang, ya kan, pada kehausan, kemudian dikasih minum. Ternyata minumnya cuma sebotol, sedangkan orangnya banyak. Maka apa yang dilakukan oleh mereka para sahabatnya, para salafus soleh itu, apakah kemudian dihabiskan sendiri, dia selamat, yang lain biarkan kehausan? Enggak. Yang dilakukan oleh mereka itu apa? Jenengan dulu, jenengan dulu, jenengan dulu, muter kabeh itu. Gak ada yang minum, muter itu air minumnya. Kenapa? Karena saling mengutamakan orang lain. Jadi sedekah yang utama itu adalah sedekah di saat kita juga sedang butuh. Kita sisihkan, ya kan, untuk membantu orang lain. Kemudian sedekah yang utama itu adalah sedekah dari apa yang kita cintai. Lan tanul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kata Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala. Puncak kebajikan, puncak kebaikan itu adalah manakala kita mampu memberikan sesuatu yang kita cintai. Ya. Jadi kalau ngasih sesuatu itu yang baik-baik, kalau ngasih sesuatu itu yang bagus-bagus. Jangan sampai kita memberikan sesuatu yang kita sendiri nggak suka terhadap sesuatu itu. Nah, ini yang menjadi saksi bahasan adalah ternyata makin berat amal soleh, makin berat ibadah itu, makin besar pahala dan keutamaannya. Ini kesimpulannya di sini. Ya. Terhadap sesuatu yang kita cintai itu kan berat untuk memberikan ke orang lain. Kemudian kita mau sedekah padahal kita juga butuh, itu juga berat untuk mengeluarkan. Nah, karena berat itulah seutama-utamanya amal soleh, itulah seutama-utamanya ibadah. Makin besar pahala dan keutamaannya. Makanya Rasulullah itu, Masya Allah, Rasulullah itu dikasih hadiah baju baru. Begitu kemudian dipakai sama Rasulullah, Rasulullah suka itu baju karena bajunya bagus, bajunya baru, dan bajunya mahal. Bahan bajunya pun juga bagus. Ternyata begitu dipakai sama Rasulullah, ada sahabat yang melihat, ya Rasulullah, kok bajunya panjenengan bagus sekali, saya pengen. Akhirnya apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah melepas baju itu dan kemudian memberikan kepada sahabat tadi yang minta. Rasulullah suka, Rasulullah senang. Cuman Rasulullah itu kalau diminta nggak pernah nolak, itu jadi masalah. Makanya memang kita itu kalau mau berakhlak persis seperti Rasulullah memang nggak bisa. Yang bisa itu yang mendekati itu tadi. Yang mendekati bagaimana? Contoh, misalkan panjenengan sedang masak enak, yo jangan sampai tonggone mung entuk ambune.
Wah, bune sedep wis marai wahing-wahing, marai watuk-watuk barang ya, goreng sambel nih. Ya kan? Baunya sedep ya, goreng daging, masya Allah. Jangan sampai tonggone mau entuk keluke, mau entuk ambune, mau entuk watuk-watuke. Tapi apa? Begitu panjenengan masak, kata Rasulullah, kalau memang itu berkuah, banyakin kuahnya. Untuk apa? Tetangganya, yang terutama tetangga yang kena keluke dia mau gitu, terkena bau sedap tadi ya dikasih. Berarti apa? Tetangga yang memang rumahnya nempel atau di depan atau di belakang itu dikasih. Makanya banyakin kuahnya supaya kita bisa berbagi. Jangan sampai kita masak enak, ya kan? Kemudian tetangga nggak dikasih, besoknya ternyata masakannya belum habis, tonggone mung entuk nget-ngetane. Ini berarti kurang. Yang paling bagus itu begitu masak selesai langsung dikasih mangkok, satu mangkok atau piring, ya kan? Atau mungkin satu rantang, langsung dikasih ke tetangga. Langsung dikasih ke tetangga. Jangan dikasih nget-ngetan, jangan. Dikasih yang baru. Itu keutamaannya, pahalanya lebih besar. Ya. Saya tuh kadang suka ya sedih. Masak banyak, ya, masak enak, masak banyak, ternyata nggak habis, dibuang. Kan kok eman-eman banget. Oh, daripada dibuang, mbok langsung dibagikan satu piring kah, atau satu mangkok kah, atau satu rantang kah kepada tetangga, yang sehingga dapat pahala sedekah tur ora nyiso. Kalau masak banyak sisa terus buang-buang tuh kok ya rasane ora tegel karo wong sing ra duwe, golek mangane susah, kita yang masak enak kemudian kok sampai buang-buang. Tanggane mau nget-ngetane. Lah itu, jadi begitu masak langsung dibagikan, itu pahala keutamanya lebih besar. Kenapa lebih besar? Satu, kualitasnya bagus yang kita berikan. Yang kedua, memang itu yang kita suka. Berat kalau kita kasih sesuatu yang baru kan berat kepada orang lain. Nah, karena berat itulah maka pahala dan keutamaannya lebih besar. Kemudian di masa pandemi seperti ini kita saja ya butuh. Ketika pandemi ini kan semua susah. Pengusaha ya susah, orang miskin ya susah. Cuman orang miskin itu kelebihannya sudah terbiasa susah. Jadi waya susah orang patek kroso. Wong wis kulino susah, ya kan? Dan cicilannya nggak banyak. Tapi kalau orang kaya, pengusaha itu dhisik duwite akeh, tewas jikok kreditan reno-reno, begitu pandemi kuput, ninggal cicilan, harus nyicil tiap bulannya, berat. Dan tidak terbiasa susah, ini yang jadi berat. Nah, masa pandemi seperti ini ya kita berbagi. Walaupun kita juga butuh, ya berbagi. Apalagi kalau kemarin saya dengar ada yang kena positif COVID ya, yang harus isolasi mandiri di rumah. Nah, ini dibantu. Ustaz, tapi bukan Muslim, ya tetap dibantu. Wong Islam itu rahmatan lil alamin, betul ya? Ya, Islam itu rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi semesta alam ini. Bukan hanya untuk Muslim, tetapi juga untuk yang bukan Muslim dibantu. Yang bukan Muslim dibantu, apalagi yang Muslim gitu ya, dibantu. Gotong royong, tunjukkan bahwa Muslim itu punya akhlak yang mulia. Diantaranya adalah kita siap membantu walaupun bukan Muslim. Nah, itulah akhlak yang mulia. Dan inilah akhlak yang diajarkan sama Rasulullah. Rasulullah tiap hari itu dimaki-maki bu sama pengemis yang bukan Muslim di pojokan pasar. Rasulullah tiap hari dimaki-maki, Rasulullah tiap hari difitnah, Rasulullah tiap hari tapi ini pengemisnya buta. Tetapi apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah setiap hari datang ke pasar. Untuk apa? Ngasih makanan kepada orang yang tiap hari ngelek-ngelek tadi. Bukan Muslim ngelek-ngelek Rasulullah. Itu Rasulullah tiap hari ke pasar ngasih dia makan.
Bukan sekedar ngasih makan ditinggal, enggak, disuapin sama Rasulullah karena dia buta. Makanya disuapin sama Rasulullah. Dan ketika Rasulullah menyuapi, itu Masya Allah dilembutkan dulu makanannya, baru disuapkan. Yang sehingga apa? Tinggal telan saja. Lembut sekali. Orang dijojok-jojok nih, enggak nih. PH-nya lo jadi lembut-lembut, enggak. Lembut itu Masya Allah. Setelah makan selesai, apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah ngasih uang. Setiap hari terus seperti itu. Padahal apa? Ketika Rasulullah dulang itu ya, Rasulullah tidak memperkenalkan diri kalau dirinya Muhammad. Enggak, saya ini Muhammad, enggak, saya ini Nabi, saya Rasul, enggak. Suapin aja. Saya ini hamba Allah. Yes, kamu enggak perlu kenal saya. Yang penting setiap hari kamu tak suapin, tiap hari kamu tak kasih uang. Itu Rasulullah sambil menyuapi. Itu Rasulullah sambil dengar dianya dimaki-maki. Jadi pengemis tadi disuapi sambil mengatakan tuh Muhammad itu pendusta, itu Muhammad ngapusi, itu Muhammad nabi palsu itu. Wong reso maca reso nulis dadi nabi. Wah, macam-macam. Tapi Rasulullah mendengar itu enggak marah, dia tetap disuapi lembut gitu. Tidak memperkenalkan diri. Ya, pernah suatu ketika Rasulullah meninggal. Yang sehingga apa? Kok tidak ada lagi yang nyuapi batin si pengemis tadi. Tetapi tidak lama kemudian Abu Bakar datang kepada datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Aisyah radhiyallahu anha, akhlak Rasulullah apa yang belum saya lakukan? Itu semangatnya para sahabat. Semangatnya para sahabat saking pengen meneladani Rasulullah. Sampai tanya, wahai Aisyah, akhlaknya Rasulullah apa? Amalan Rasulullah apa yang belum saya lakukan? Kata Aisyah, Rasulullah itu kalau setiap pagi mesti pergi ke pasar itu. Lah di pojokan pasar itu ada pengemis buta yang tiap hari ngelek-ngelek Rasulullah, tetapi Rasulullah tetap nyuapi, Rasulullah tetap kasih uang. Maka kemudian Abu Bakar langsung pergi ke pasar, bawa makanan, nyuapi si pengemis tadi. Begitu disuapi, si pengemis kemudian merasa kok suapannya beda. Yang biasanya dihaluskan dulu baru disuapkan, kok ini langsung disuapkan. Maka kemudian si pengemis tadi bertanya, panjenengan sinten kok kelihatannya beda dengan orang yang tiap hari nyuapi saya. Maka kata Abu Bakar, betul sekali, memang saya beda dengan yang biasa menyuapi Anda. Saya namanya Abu Bakar dan setiap hari yang nyuapi Anda kemarin-kemarin itu sudah meninggal. Maka pengemis buta tadi mengatakan, kok ya Allah, kok ya sudah meninggal. Dia itu orang yang sangat baik, tiap hari nyuapi saya, tiap hari kasih uang saya. Kalau nyuapi saya mesti dihaluskan dulu, kok ya meninggal ya Allah. Nangis dia sedih. Tapi saya tuh sampai detik ini belum tahu namanya siapa dan dia tidak pernah memperkenalkan diri namanya siapa. Jawab Abu Bakar, dia adalah orang yang setiap hari jenengan elek-elek. Dia orang yang setiap hari panjenengan hina. Dia yang orang setiap hari panjenengan dolimi. Dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nangis itu. Nangis kejer dia, merasa bersalah. Itulah akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah itu walaupun dia didolimi, tetapi selalu membalas dengan kebaikan. Seperti ketika di Taif, Rasulullah dakwah ke Taif, jalan kaki capek-capek sampai di sana, mboten disuguhi teh Mas Eko, mboten disuguhi kopi Mas Eko. Tapi apa? Disuguhi watu, dibalangi watu ngantek berdarah-darah. Malaikat datang, wahai Muhammad, bagaimana kalau gunung itu aku angkat, aku timpakan kepada orang yang melemparimu batu tadi. Aku angkat kepada orang yang tidak mau beriman kepadamu. Kata Rasulullah, jangan. Rasulullah mengangkat kedua tangannya, ya Allah, semoga lahirlah anak cucu dari mereka, anak cucu yang mau beriman kepadamu dan Rasulnya. Betul sekali. Ternyata lahirlah kemudian anak cucu yang mentauhidkan Allah. Karena doa orang yang terdolimi itu mustajab, apalagi yang berdoa Rasulullah.
Itulah akhlak Rasulullah yang kalau dia disakiti tapi tetap membalas dengan kebaikan. Niku gampil napa angel? Wah, angel. Kira-kira nek kula panjenengan didolimi orang lain, disakiti oleh orang lain, tiba-tiba malaikate datang. Kula panjenengan ditawari pripun nek Gunung Lawu, Gunung Merapi diangkat diberekne wong sing elek-elek niku. Pripun Bu jawabe Bu? Ampun Lawu, ampun Merapi mang tambahi Bromo berekno sisan. Benar memang akhlaknya Rasulullah itu dahsyat luar biasa. Nah makanya tadi ya, Rasulullah itu masya Allah. Walaupun terhadap orang yang bukan muslim tapi akhlaknya luar biasa. Yang bukan muslim Rasulullah memperlakukan pergauli dengan baik, apalagi yang sesama muslim, yang seakidah seiman. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada yang kesusahan, nggak usah tanya kamu muslim atau bukan. Ya tanya ya boleh ya. Tetapi setelah tanya ya tetap dibantu. Itulah akhlak Islam. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Rasulullah itu diutus memang tujuannya untuk menyempurnakan akhlak, membaguskan akhlak. Kalau dalam hal muamalah jangan membeda-bedakan. Yang ada adalah prioritas. Jangan membeda-bedakan, tetapi harus ada prioritas. Maksudnya bagaimana? Kalau mau membantu ya silakan dibantu. Yang muslim dibantu, yang bukan muslim dibantu. Tetapi prioritasnya yang seiman, seakidah. Itu prioritas. Tetapi tidak boleh melupakan yang bukan muslim, tetap harus dibantu. Ya, makanya kemarin mungkin ada yang positif COVID, mungkin yang agamanya bukan muslim, ya tetap dibantu. Ya, tetap dibantu. Baik, siapa tahu dengan itu akhirnya mereka tertarik dengan Islam karena kemuliaan, karena keagungan akhlak yang kita lakukan. Dulu saya pernah mengatakan mereka itu tidak melihat ibadahmu, mereka tidak melihat ilmumu, tetapi mereka akan melihat akhlak. Maka kita sebagai seorang muslim di luar sana memang harus berakhlak bagus, akhlak mulia, di dalam juga. Supaya apa? Mereka tertarik dengan Islam karena akhlak. Karena akhlak. Baik. Kembali ke tadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya sampaikan karena saya sudah mendengar kabar bahwa ada yang positif COVID yang diisolasi mandiri, tetapi agamanya bukan muslim. Tetap kita harus saling membantu. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali bahwa ibadah amal soleh makin berat, makin besar pahala dan keutamaannya. Contohnya adalah sholat subuh dan sholat sunnahnya tadi. Yang keutamaan sholat sunnahnya khairud dunya wa ma fiha. Habis sholat subuh kalau tetap berdiam diri di masjid atau di mihrab rumahnya. Jadi panjenengan kalau di rumah diusahakan punya mihrab. Punya mihrab. Apa mihrab? Mihrab itu satu space, satu ruangan atau satu bilik. Nggak harus ruangan sih, pokoknya satu space aja. Untuk apa? Di situ tempat khusus untuk panjenengan ibadah. Jadi misalkan panjenengan di rumah itu ya punya tempat 2x1 lah ya, atau berapa meter, 2 meter kali 1 meter atau berapa. Tapi di situ fokus untuk ibadah, untuk sholat di situ, untuk baca Quran di situ. Jangan digunakan untuk buat makan, buat tidur, jangan. Tapi satu space itu untuk fokus ibadah, hanya untuk khusus ibadah. Kenapa? Karena orang yang beribadah di mihrab atau orang yang berdoa di mihrab itu lebih mustajab doanya, sebagaimana dilakukan oleh Maryam dan sebagaimana pula yang dilakukan oleh Nabi Zakaria. Ya, ibadahnya di mihrab, ya, doanya di mihrab itu, yang sehingga cepat terkabulnya, cepat mustajab doanya.
Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk panjenengan kalau ibu terutama kalau mau sholat di rumah ya, kemudian sholat sunnah juga di rumah tadi di mihrab tadi. Di mihrab 2x1 atau 2x2 atau 3x1 monggo. Ya, tapi itu khusus untuk ibadah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu bagaimana? Memang lebih bagus ibadahnya di rumah. Cuma juga jangan dilarang ya, dan jangan kemudian tidak pernah ke masjid ya, jangan. Kalau dulu memang wanita itu dianjurkan untuk ibadah di rumah, sholatnya di rumah, apapun di rumah. Kenapa? Karena memang waktu itu Masjid Nabawi di belakangnya tidak ada tempat khusus untuk shaf putri. Karena di belakang Masjid Nabawi itu dipakai untuk ahlus sufah. Ahlus sufah itu para sahabat yang nggak punya rumah tidurnya di masjid. Satu. Yang kedua, dulu itu kalau memang wanita keluar malam-malam apalagi itu membahayakan. Ya, membahayakan karena dulu belum ada lampu, ya, masih gelap gulita, belum ada lampu dulu di masa Rasulullah SAW. Yang sehingga ini membahayakan buat wanita. Ya, yang sehingga ibadahnya lebih bagus di rumah. Lebih baik di rumah. Lah kalau sekarang tetap ibadahnya di rumah nggak apa-apa, tapi ke masjid juga nggak apa-apa. Karena beribadah di masjid itu juga banyak keutamaannya. Panjenengan kalau sholatnya di rumah itu biasanya sholatnya rada malas-malas gitu ya. Kadang yang mending-mending, ya kan? Atau kadang mungkin bacaannya kelalen-lalen, rakaatnya kelalen-lalen. Itu kalau ibadah di rumah kekurangannya itu. Tapi kalau ibadahnya di masjid terpantau, ya kan, bacaannya nggak salah, rokaatnya nggak salah, bisa tumak nina, tidak cepet-cepet, ya kan, bisa khusyuk dan sebagainya. Itu kalau ibadahnya di masjid. Kalau ibadah di rumah itu memang terkadang ya seperti itu. Saya juga gitu ya kan ya. Kalau ibadah di rumah ya kan sunnah dan sebagainya, kadang sholatnya cepet-cepet, kadang lali bacaannya, keloncat gitu ya. Kadang mungkin rokaatnya ya lali ya gitu ya, atau mungkin sambil males-malesan. Nah itu kalau ibadah dulu. Tapi kalau di masjid insya Allah itu semua terjaga, maka silahkan ya. Apalagi kalau di masjid sudah ada bagian shaf putri tersendiri yang sehingga akan lebih nyaman, akan lebih leluasa, dan banyak lampu sana sini, ramai orang yang sehingga itu lebih aman bagi wanita untuk ibadah di masjid. Tetapi kalau mau pergi ke masjid, ibadah di masjid ya dari rumah sudah nutup auratnya. Sudah berwudu di rumah. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya sholat sunnah yang selanjutnya bagi panjenengan yang membawa makalah atau makalahnya di rumah atau dibawa di rumah ya, masalah ya, nggak apa-apa. Sekarang keutamaan sholat sunnah rawatib dan penjelasan jumlah rokaatnya. Itu kalau di makalah ini halaman 683. Silahkan dibuka. Bab keutamaan sholat sunnah rawatib dan penjelasan jumlah rokaatnya. Sholat sunnah rawatib itu apa Bu? Sholat sunnah yang ya mengikuti sholat wajib dulu. Jadi qobliyah dan ba'diyah. Sholat sunnah yang dikerjakan sebelum atau sesudah sholat 5 waktu itu. Itu banyak keutamaannya. Ya. Nah, salah satu keutamaannya adalah dari Ummul Mukminin Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu anha. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin muslimin yusolli lillahi ta'ala kulla yaumin sinta asyrata rak'atan tatawwu'an ghairal faridati illa banallahu lahu baitan fil jannah au illa buniyalahu baitun fil jannah." Rawahul Muslim.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim, setiap muslim, mendirikan sholat sunnah ikhlas karena Allah sebanyak 12 rakaat selain sholat fardu qobliyah ba'diyah tadi. Jumlahnya 12 rakaat. Nah, nanti 12 rakaat itu apa saja? Nanti saya akan jelaskan. Melainkan apa keutamaannya? Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Allah akan membangunkan istana di surga. Dengan redaksi lain, melainkan aku akan bangunkan baginya rumah di surga. Rawahul Muslim. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim yang sholat 12 rakaat selain sholat fardu, yaitu sholat sunnah rawatib, jumlahnya 12 rakaat. Nanti akan saya rinci 12 rakaat itu apa saja. Maka akan dibangunkan rumah, tapi lebih tepatnya istana, karena rumah di surga sama rumah di dunia itu beda. Di surga renek batu boto itu renek, pasir itu nggak ada, semen itu nggak ada di surga. Ya, dari adanya apa bu? Adanya emas, adanya berlian, adanya mutiara, itu di surga. Ya, maka lebih tepatnya kalau nanti saya katakan rumah, panjenengan bayangannya boto, pasir, semen itu. Maka istana ini yang lebih tepatnya istana. Kenapa? Karena tumpukan emas, ya, nanti ada berlian, nanti ada mutiara dan sebagainya. Itu lebih tepatnya istana. Jadi siapa yang sholat sunnah rawatib 12 rakaat, telaten 12 rakaat, ya kan? Maka dalam satu hari itu 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan istana di surga. Jangan sampai kalau panjenengan mlebu surga ning ra duwe omah. Jangan sampai. Lah cara bangun rumah, caranya supaya kita itu punya rumah, jaga sholat sunnah rawatibnya. Ketake mlebu surga blas meh turu ning ndi bingung ra duwe omah. Mlebu surga ning ra duwe omah, padha ae. Ya wis lumayan lah ya, sepenting mlebu surga wis alhamdulillah ra ketang turu ning emper-emper ning kebun-kebun. Tapi kan kita pengennya punya istana gitu, punya istana di dalam surga. Lah sekarang penjelasannya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku pernah sholat bersama Rasulullah. Sholaitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla dhuhri. Aku pernah sholat bersama Rasulullah 2 rakaat sebelum duhur. Nah, ini dicatat. 12 rakaat sholat sunnah rawatib tadi. 2 rakaat sebelum duhur. Kemudian wa rak'ataini ba'daha, 2 rakaat sesudah duhur. Kemudian wa rak'ataini ba'da jumu'ati, 2 rakaat sesudah sholat Jumat. Kemudian wa rak'ataini ba'da maghrib, 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Wa rak'ataini ba'da isya, dan 2 rakaat sesudah isya. Itu dijaga, muttafaqun alaih. Saya ulangi, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, kemudian 2 rakaat sesudah sholat Jumat, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, dan 2 rakaat sesudah sholat isya. Itu masih ditambah apa? 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Pas 12. Itu dijaga. Ada yang di lain riwayat 2 rakaat sesudah sholat Jumatnya tidak dimasukkan. Tetapi apa? Tetapi diganti tadi
4 rakaat sebelum zuhur. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Pripun? Belum, enggak ada. Sesudah. Kalau isya itu sesudah. Ya, sesudah. Ya. Rasulullah dalam hadis ini tidak menyebutkan 2 rakaat sholat sunnah fajar. Memang sengaja tidak disebutkan. Ya, kenapa? Karena sholat tersebut sudah disebutkan dalam hadis sahih yang lain, yaitu Hafsah telah berkata kepadaku bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat 2 rakaat ringan ya, setelah sholat fajar terbit. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah tadi 12 rakaat sholat sunnah rawatib. Ada banyak riwayat. Ada yang tadi tidak, kalau tadi kan 2 rakaat sebelum zuhur, ya kan? Kemudian 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat sesudah sholat Jumat, kemudian 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya. Ya ada. Ya. Kemudian apalagi tadi di lain riwayat disebutkan 2 rakaat sebelum subuh. Ada juga riwayat lain yang mengatakan bahwa 2 rakaat sesudah sholat Jumat itu tidak ada, tetapi 4 rakaat sebelum zuhur. Caranya 2 salam 2 salam. Ya ini jamaahnya rahmati Allah. Nah, bagaimana dengan tadi sebelum maghrib? Berarti nggak ada, Ustaz. Ya, kalau ibu-ibu, bapak-bapak masuk ke masjid itu ada sunnah sholat tahiyatul masjid. Jadi tetap sholat. Ya. Tetapi tidak termasuk dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah terkait dengan 12 rakaat sholat sunnah rawatib. Ya, tidak masuk dalam itu. Jadi yang akan mendapatkan istana, yang akan mendapatkan rumah di surga itu adalah, rumah mewah di surga itu adalah tadi, kalau kita bisa menjaga 12 rakaat sholat sunnah rawatib. Tadi yang sudah saya sampaikan, itu dijaga. Setiap hari itu dijaga. Bayangkan kalau panjenengan bisa menjaga setiap hari ini selama 1 bulan, panjenengan sudah punya istana. Berapa itu 1 bulan? 30 rumah, Pak. 30 istana. Oh, masya Allah. Ya, ya. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, antara 2 adzan ada sholat sunnah, antara 2 adzan ada sholat sunnah, antara 2 adzan ada sholat sunnah. Pada ucapan yang ketiga kalinya beliau menambahkan bagi yang mau. Jadi tetap 2 adzan itu maksudnya adzan dan iqomah itu. Di antara adzan dan iqomah. Di antara adzan dan iqomah itu ya ada sholat. Tapi itu sifatnya bagi yang mau, silahkan. Lah bagi yang mau di sini jangan diartikan berarti nek aku orang lakoni rapopo. Enggak, bukan rapopo, nek ora dilakoni rugi. Kadang orang salah mendefinisikan sunnah. Sunnah itu apa anak-anak? Oh, sunnah itu kalau dilakukan pahala, kalau nggak dilakukan nggak apa-apa. Ini salah. Sunnah itu pengertiannya kalau dilakukan berpahala, kalau nggak dilakukan rugi. Kenapa kok rugi? Karena dia kehilangan keutamaannya. Itu loh. Lah kalau kehilangan keutamaannya ya berarti rugi. Bukan kok nggak apa-apa, rugi. Lah kalau pengertiannya sunnah itu dilakukan pahala, nggak dilakukan nggak apa-apa, nanti jadi males-malesan. Wong rapopo ora dilakoni ora dosa. Memang ora dosa, nek kehilangan keutamaannya. Contoh tadi, salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh keutamaannya khairud dunya wa ma fiha. Nanti kalau orang mengatakan, "Alah itu mak sunnah ora dilakoni rapopo ya ora dosa." Ya memang ora dosa, tapi kamu kehilangan pahala yang keutamaannya lebih baik daripada dunia seisinya.
Sholat sunnah rawatib itu memang kalau nggak dilakoni nggak dosa. Cuman kalau nggak dilakoni kamu akan kehilangan apa? Kehilangannya tidak dibangunkan istana atau rumah di surga. Mlebu surga ora ndek omah mengopo coba. Ini loh. Jadi sunnah itu dilakukan dia berpahala, banyak keutamaannya. Kalau nggak dilakukan rugi karena kehilangan pahala dan banyak keutamaannya. Makaten Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian At-Tabari juga berkata, seringnya sebelum zuhur Nabi sholat 4 rakaat dan hanya terkadang saja sholat 2 rakaat. Tadi yang saya sampaikan. Di lain riwayat sholat Jumatnya memang tidak di sholat sunnah ba'dal Jumatnya itu memang tidak disebutkan. Yang disebutkan 4 rakaat sebelum zuhur. Dan Rasulullah paling seringnya sholat sunnah sebelum zuhur itu 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Baru kemudian sholat zuhur. Makanya waktu sholat zuhur itu biasanya lebih lama. Antara adzan dan iqamahnya lebih lama. Kenapa? Karena supaya bisa mengamalkan sholat 4 rakaat sebelum zuhur dengan cara 2 rakaat, 2 rakaat. Demikian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat dari apa yang saya sampaikan dan semoga bisa kita amalkan. Ya, bisa kita amalkan. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Monggo kami persilahkan.